konferensi pers SKKM angkatan 2012. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak mahasiswa, teman-teman mahasiswa, juga teman-teman undangan baik dari media dan juga himpunan yang hari ini telah bersedia meluangkan waktu untuk datang di konferensi pers SKKM hari ini. Kenapa kita bikin konferensi pers hari ini? Karena seperti yang kita tahu, 5 bulan yang lalu, DKPM telah mengadakan bincang hati mengenai SKKM. Di sana telah banyak masukan dan kritik yang kita tampung mengenai SKKM. Sehingga hari ini kami ingin membantu teman-teman mengakomodasi penyaluran informasi yang lebih tepat agar teman-teman semua mendapatkan informasi yang tepat mengenai SKKM. Mekanisme dari konferensi pers hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi penjelasan, di mana pihak kemahasiswaan akan menjelaskan mengenai SKKM. Lalu pada sesi kedua, teman-teman mahasiswa dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan mengomentari dari pernyataan yang telah disebutkan pada sesi pertama. Di sini saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh seluruh peserta. Yang pertama yaitu seluruh peserta diharapkan untuk menjaga ketenangan selama konferensi pers berlangsung. Seluruh peserta diharapkan untuk tidak mengkonsumsi makanan berat selama konferensi pers berlangsung. Seluruh peserta diharapkan untuk tidak keluar masuk ruangan agar dapat menjaga kondusifnya suasana selama konferensi pers. Seluruh peserta diharapkan untuk tidak menginterupsi selama sesi 1 berlangsung. Untuk sesi kedua, di mana seluruh peserta dapat bertanya, kami akan membuka 3 tertim pertanyaan, di mana satu tertim akan berisi 2 pertanyaan, sehingga teman-teman bisa dengan leluasa bertanya. Teman-teman yang bersedia untuk bertanya diharapkan untuk menyebutkan nama dan fakultas terlebih dahulu sebelum bertanya, dan silakan bertanya secara sopan serta sesuai dengan topik yang dibahas hari ini. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, lalu akan dijawab oleh pihak mahasiswa. Teman-teman, mari kita sambut pihak mahasiswa dan kita akan memulai sesi 1. Saya mempersilahkan dari pihak student service terlebih dahulu. Kepada Mbak Maria, silakan maju. Lalu ada Mbak Kena. Mbak Nia, Ibu Ika selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Mbak Citra, dan Mas Yan selaku Student UP. Sesi 1 akan kita mulai, dipersilakan kepada pihak mahasiswa untuk memberikan pernyataan. Baik, selamat sore semuanya. Angkatan 2012 semua ya, untuk ilmu komunikasi ya, dan ekonomi. Ya, benar ya. Bisnis, sekarang ada fakultas bisnis atau fakultas ekonomi gitu ya. Nah, siapa yang ilmu komunikasi? Coba. Nah, ilmu komunikasi. Oke, manajemen. Lalu akuntansi. Kenapa bisa manajemen dengan akuntansi bisa dia? Ya, manajemen akuntansi. Ya sudah, apa? Oke. Sesuai dengan agenda kita pada sore hari ini, ya, sebetulnya kita ingin memperjelas tentang SKKM, ya, SKKM. Jadi
yang Anda ketahui, SKKM itu berlaku memang pada saat angkatan 2012. Jadi angkatan 2011 dan ke atas, maksudnya 2011, 10 dan seterusnya, atas itu memang nggak ada, ya. Pas di angkatan 2012 itu terbitlah SK Rektor nomor 012 SK-R 8/2012, yaitu tentang penetapan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Jadi SKKM itu singkatan dari Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Bagi yang belum tahu, ya, SKKM itu singkatan dari itu. Nah, Bapak Rektor sendiri sudah memutuskan, gitu ya. Ini saya bacakan SK-nya untuk yang menetapkan atau memutuskannya. Memberlakukan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa bagi seluruh mahasiswa UMN dimulai dengan angkatan 2012 yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nomor 2, perolehan SKKM menjadi salah satu kelengkapan persyaratan kelulusan jenjang S1 di UMN. Yang ketiga, pelaksanaan SKKM ini berpedoman pada program sistem kredit kegiatan mahasiswa. Yang keempat, ketetapan ini mulai berlaku sejak 1 September 2012 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Serpong pada tanggal 2 Agustus 2012, Rektor Dr. Nino Laksono. Jadi sebetulnya ini sudah ada SK Rektor dan di dalam SK Rektor sudah diputuskan bahwa memang SKKM menjadi salah satu kelengkapan persyaratan kelulusan jenjang S1 di UMN. Berarti ini adalah syarat lulus S1, bukan syarat yang lain. Ya, kita mengacu pada SK Rektor, ya, SK Rektor. Jadi tidak ada yang namanya SKKM itu syarat wisuda, syarat apapun, tapi syarat lulus, begitu ya. Nah, terus program sistem, jadi ada lampirannya ya, namanya program sistem kredit kegiatan mahasiswa. Saya bacakan supaya lengkap. Program SKKM diterapkan agar, berarti tujuannya karena agar diterapkan agar semua mahasiswa atau lulusan UMN memenuhi standar minimal yang sama dalam usaha pengembangan soft skill. Artinya SKKM itu hubungannya dengan soft skill, bukan hard skill. Kalau hard skillnya apa? Ya transkrip nilai Anda ketika lulus. Ya. Selain itu, SKKM mendorong partisipasi aktif semua mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Program SKKM ini adalah penilaian atas kegiatan yang diselenggarakan dan atau diikuti oleh mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan dirinya. Program SKKM diterapkan pada tahun akademik 2012/2013. Besarnya SKKM yang diberikan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang diikuti. Nah, penerapan sekarang, tadi pendahuluan ya, ini penerapan. Setiap mahasiswa wajib memenuhi SKKM minimal 20 poin SKKM selama studi di UMN. Bobot SKKM yang dikumpulkan 30% bidang ilmiah penalaran, 30% bidang bakat minat,
10% bidang pengabdian pada masyarakat, 30% bidang organisasi dan pengembangan kepribadian. SKKM minimal harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa sebagai syarat kelulusan S1, ditekankan lagi. Ya, tadi sudah di SK, sekarang di lampiran, ya, di programnya. Pelaksana kegiatan wajib menyerahkan daftar presensi atau SK panitia dan peserta kepada bagian kemahasiswaan. Ada dua program utama yang waktu itu ditetapkan, ya. Ada dua program utama yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, yaitu pelatihan pengembangan karakter semester 1 dan pelatihan leadership dan teamwork semester 2 sebagai salah satu syarat yudisium. Ya, yudisium ya. Kalau yudisium itu berarti, saya jelaskan sekalian mungkin sebagai bekal Anda habis ini juga akan mengalami. Jadi begini, kalau Anda sudah selesai mengambil mata kuliah semuanya, termasuk magang dan skripsi, artinya sudah magang dan sudah ujian sidang magang, sudah skripsi dan sudah ujian sidang skripsi, dinyatakan lulus dua-duanya, SKS sudah memenuhi, itu Anda akan yudisium, ikut yudisium. Kita ada beberapa kali yudisium. Nah, dua program utama tadi adalah di sini disebutkan salah satu syarat yudisium. Jadi kalau Anda di yudisium, itu berarti kalau sudah lolos yudisium itu berarti sudah dinyatakan lulus S1, meskipun belum wisuda. Karena wisuda itu hanya seremoni. Ya, ada nggak Bu anak yang lulus S1 tanpa wisuda? Ada. Boleh nggak? Ya boleh. Karena apa? Wisuda itu bukan kewajiban, tapi itu seremonial, ya. Itu adalah saat dimana Anda dilantik. Tapi sebetulnya dengan lulus yudisium itu SKL sudah terbit. Langsung otomatis. SKL itu apa? Adalah surat keterangan lulus yang bisa diambil di Putri, ya, di CDC, di ruang C201. Tapi Putri sudah mendistribusikan itu kan SKL-nya. Nah, itu juga Anda harus mengisi web CDC, biasanya itu. CDC. Ini teknis pelaksanaan. Jadi kalau seorang mahasiswa itu sudah yudisium, berarti dia berhak mendapatkan surat keterangan lulus. Ya. Surat keterangan lulus itu perlu nggak? Wajib nggak? Tidak wajib juga. Itu diperlukan kalau ketika Anda mau melamar pekerjaan, melamar suatu pekerjaan, biasanya kan butuh ijazah. Ya, tapi yang namanya ijazah belum keluar. Biasanya ijazah itu berbarengan saat wisuda itu. Ya, saat wisuda itu mendekati wisuda, ijazah itu baru ini dicetak. Gitu ya. Sehingga kalau saya mau melamar kerjaan, kalau nggak ada ijazah gimana? Pakai surat keterangan lulus. Ya, itu kalau yudisiumnya sudah beres. Berarti kalau yudisiumnya nggak beres, SKL nggak terbit. SKL nggak terbit ya sudah, berarti Anda belum dinyatakan lulus S1. Jelas ya, itu hubungannya. Ya. Nah, teman-teman, terus ada pembobotan SKKM ya. Ada tadi bidang ilmiah, itu bisa dilihat nanti. Banyak soalnya, jadi saya nggak bacakan. Jadi bidang ilmiah, saya bacakan poin atasnya aja ya. Poinnya bervariasi ya, poinnya bervariasi. Mulai 4 SKKM, 3, 2, 1. Sebentar. Sebelum sampai ke situ, saya pertegas dulu yang bobot tadi. Jangan sampai salah persepsi lagi. Menurut yang pertama kali dikeluarkan, 30% bidang ilmiah. Artinya apa? 30% dari 20. Ya, kan
wajibnya 20. Kalau dia bilang minta 30%, berarti 30% dari 20 adalah 6. Itu untuk bidang ilmiah penalaran. Nah, langsung aja ya, nyambung. Bidang ilmiah itu meliputi apa? Oke. 1. Pembicara atau penyaji makalah. Anda ini misalkan buat paper, terus diterima di konferensi apa gitu ya. Nah, Anda berarti penyaji makalah. Atau misalkan ikut dalam forum apa, Anda sebagai penyaji makalah ya. Nanti ada poinnya lagi. Kalau tingkat internasional 4, bisa sampai internasional nih, dapat poin 4. Nasional 3, universitas 2, fakultas 1. Ya, itu penyaji makalah bidang ilmiah yang tadi bobotnya harus 30% alias 6 poin maksudnya. Ya, 6 poin. Bu, berarti kalau saya pernah menjadi penyaji makalah tingkat internasional, bobot saya sudah berapa SKKM saya? 4, enggak 4. Kurang berapa Bu? Kurang 2. Ya. Terus moderator seminar tingkat internasional 4, nasional 3, universitas 2, fakultas 1,5. Anda kalau menjadi moderator, ya, kalau mau menjadi moderator nih dapat SKKM, ya. Terus peserta seminar, pesertanya aja loh ya, peserta aja dapat. Peserta seminar atau lokakarya atau simposium, tingkat nasional ada, tingkat universitas ada. Melakukan penelitian ilmiah, karya tulis, membuat karya tulis. Makanya saya pernah menyebarkan mungkin dari organisasi kemahasiswaan ya, yang saya harapkan nanti juga bisa menyebarkan ke mahasiswa yang lain. Ada program kreativitas mahasiswa dari DIPTI yang membuat adalah Dirjen Pendidikan Tinggi. Itu misalkan membuat karya ilmiah, ya, karya ilmiah, karya tulis tadi, melakukan penelitian ilmiah. Tidak termasuk skripsi, bukan skripsi loh ya. Bu, saya perskripsi, berarti saya dapat SKKM enggak? Ya. Tapi ini sifatnya kan tadi soft skill, bukan yang keilmuan hard skill Anda, tapi skripsi nggak dihitung. Ya, walaupun skripsi itu penelitian, enggak. Nanti kan skripsi dapat SKKM dapat enggak seperti itu, ya, diluruskan juga. Terus menulis artikel di majalah atau koran dapat. Lomba karya, ini kita mau rumuskan ini yang lama ya, nanti ada pembaruan yang baru. Lomba karya tulis ilmiah tingkat internasional nasional UMN. Lomba ilmiah cerdas cermat, pidato, debat. Terus ada lomba ilmiah lagi ya, tingkatnya tadi. Juara 1 bisa dapat sampai 5 poin SKKM kalau juara 1 ya. Kalau peserta dapat nggak? Dapat 2, ada yang 1. Kalau tingkat universitas 1. Lomba kreativitas ya, dapat. Terus berikutnya pelatihan. Misalkan ada pelatihan, Anda sebagai asisten pelatih dapat, Anda sebagai peserta dapat. Anggota organisasi ya, anggota organisasi atau kelompok ilmiah non kampus. Ini bisa juga dibaca nanti dari yang buku ini ada, ya. Terus bidang bakat minat itu bidang kedua. Bidang kedua itu bobotnya tadi berapa? Bakat minat 30%. Jadi 30% kali 20. Nah, cukup kumpulkan 6. Bidang seni, pelaku seni. Kalau tingkat internasional dapat 3. Ya, kalau tingkat universitas dapat 1. Lomba seni tingkat internasional dapat. Lomba seni tingkat nasional dapat. Peserta aja dapat loh ya. Peserta aja dapat. Ya. Anggota organisasi atau kelompok seni di luar kampus. Terus ada lagi bidang olahraga. Pemain dalam kompetisi olahraga. Pemain dalam kompetisi olahraga itu bisa tingkat internasional, nasional, universitas. Peserta lombanya aja juga dapat. Ya, apalagi juaranya, juara 1 4 ya. Terus anggota organisasi atau kelompok olahraga
lembaga, terus inkubator bisnis. Bidang tiga tadi apa? Pengabdian pada masyarakat sesuai dengan urutan. Sesuai dengan urutan adalah bidang pengabdian pada masyarakat, bobotnya 10%, ya. 10% itu bisa didapat, 10% itu berarti punya 2. Bisa didapat dari penyuluh pembina pendidik masyarakat. Yang kedua, aksi sosial. Yang ketiga, anggota organisasi atau kelompok sosial kemasyarakatan di luar kampus. Anda menjadi pengurus Karang Taruna atau menjadi apapun di luar kampus, ya, itu dapat. Yang keempat, bidang organisasi dan pengembangan kepribadian. Dapatnya berapa? 30% kali 20 adalah 6, ya. Pengurus organisasi kemahasiswaan, misalnya BEM, KBM, ini disebutkan KBM, dulu namanya KBM kan, BEM, KBM, 5, selama 1 periode atau 1 tahun, dapat. Ketua paling banyak 4. Jadi kalau jadi ketua BEM atau ketua DKBM yang sekarang itu langsung dapat 4 poin SKKM. Makanya tugasnya memang agak berat kalau ketua, ya kan? Kasih 4. Wakil ketua 3, koordinator 2, staf atau anggota 1. Anggota 1. Pengurus organisasi kemahasiswaan UKM dapat, ketuanya 3, ya, sampai ke bawah, staf. Pengurus organisasi sosial kemasyarakatan di luar kampus, panitia kegiatan mahasiswa, misalkan kepanitiaan karir D, itu juga dapat. Ketua 2,5, wakil 2, koordinator 1,5, anggota 1. Pelatihan kepemimpinan 2, tadi yang bingung tadi 2. Pelatihan pengembangan kepribadian 2, peserta OMP 2, yang nggak ikut OMP berarti nggak dapat, ya. Itu adalah poin SKKM, ya, yang tahun 2012 disepakati, sudah ditetapkan SK rektornya. Nah, sekarang langsung aja ya dijelaskan ya, yang baru ya. Yang baru, kita sudah ada kesepakatan dengan DKBM. Jadi antara kemahasiswaan dengan DKBM. DKBM tahu nggak apa D-nya? Dewan, ya, sama nggak dengan KBM? Sekalian komposisi KBM. Jadi yang menyelenggarakan acara ini adalah DKBM, ya. D ditambahin D itu Dewan. Kenapa? KBM-nya siapa sekarang? KBM-nya yang jaga ini KBM-nya, ya. Jadi yang namanya KBM itu semua mahasiswa, namanya saja keluarga besar mahasiswa. Dewannya ada, pengurusnya DKBM. Ya, jelas ya. Ini nanti tidak menimbulkan keracuan lagi. Siapa itu DKBM? Apa bedanya dengan KBM? Ya, lihat. Nah, jadi yang disepakati dengan DKBM waktu itu, 1, SKKM tetap merupakan syarat kelulusan, tidak berubah, ya, tidak berubah. Lalu ada perubahannya, yaitu 1, untuk 2012 kita ubah proporsinya.
yaitu ilmiah dan penalaran 40%, 8. Bakat dan minat hanya 10%, 2. Pengabdian pada masyarakat 10%, tetap 2. Organisasi dan pengembangan diri 40%, 8. Berarti totalnya tetap 20 minimal. Ya, yang tadi kan 30, 30, 30, ada yang 10 kan? 10 tetap, tapi yang 30, 30, 30 tadi berubah sedikit. Ya, berubah sedikit. Dan ada ketentuan begini untuk yang 2012 ya, 2012 dan 2000 seterusnya nanti kita ubah, kita sepakati begini, sudah dengan DKPM, bahwa yang namanya ilmiah dan penalaran itu adalah semua seminar, training itu nanti kalau seminarnya ya misalkan fotografi atau apapun, pokoknya seminar yang menambah keilmuan itu masuk ke bidang ilmiah dan penalaran. Ya, terus tadi kan kalau yang lama itu ada lomba karya tulis ilmiah itu masuk ke ilmiah penalaran, itu enggak. Semua lomba, mau karya tulis ilmiah, mau lomba akuntansi, lomba bisnis plan, lomba apapun, itu masuk ke bakat dan minat. Mengapa begitu? Karena ada masukan dari yang akuntansi, misalnya kelompok saya ini bakat saya akuntansi, saya nggak bisa lomba seni, saya bukan seni gitu ya. Saya ini anak akuntansi gitu kan. Ya sudah, berarti lomba apapun masuk ke bakat dan minat. Karena bakatnya, minatnya di situ, bukan lomba. Ya, jelas ya. 2013 perlu ya di ini ya. Walaupun nggak ada 2013, kita ini juga ya. Kalau untuk 2013, biar tahu bahwa 2013 itu berubah lagi, jangan sampai nanti disalahkan. Jadi ilmiah dan penalaran 30, bakat minat 20, pengabdian 20, organisasi 30. Beda ya, beda. Jadi tetap 20, hanya saja pengabdian pada masyarakat kita naikkan menjadi 20%. Nah, teman-teman, jangan ini dulu ya, jangan pesimis dulu. Sebetulnya begini, saya juga sudah menyampaikan ke DKPM dan mereka juga sudah paham bahwa dari kemahasiswaan khususnya poin SKKN ini bukan tujuannya untuk menghambat kelulusan. Ya, malah kita ini justru membekali Anda dengan soft skill agar seimbang hard skill dengan soft skill. Mengapa begitu? Karena dari Dikti, Dirjen Pendidikan Tinggi dari pemerintah, itu nanti ada selain ijazah Anda dibekali dengan SKPI. Setiap universitas harus mengeluarkan SKPI. Apa itu SKPI? Surat keterangan pendamping ijazah. Ya, pendamping ijazah. Berarti selain ijazah, Anda mendapat surat keterangan yang lain yang isinya kalau di UMN adalah poin SKKN yang Anda dapat. Gitu. Itu untuk bekal Anda ketika nanti kerja. Karena kalau kerja sekarang nggak dilihat IPK lagi, sudah ada buktinya teman-teman. Saya ketika ke perusahaan, sebut saja ya, karena nggak apa-apa ya, ini testimoni. Saya ketika ke Nestle, tahu Nestle semua ya, itu kan perusahaan multinasional yang sudah besar sekali gitu ya. Tidak mau kalau anak itu hanya IPK saja, dia nggak mau terima. IPK sama-sama IPK 4 akan dipilih anak yang punya kelebihan lain, antara lain soft skill-nya. Misalkan dia pernah menjadi anggota organisasi atau pengurus BEM, DKPM misalkan, atau apapun, pokoknya soft skill. Jadi syarat Nestle untuk masuk Nestle itu ada 3. Satu, ya pasti dilihat IPK. Kedua, bahasa Inggris karena dia multinasional. Ketiga, soft skill. Ya. Tidak berarti yang saya sebutkan pertama yang paling penting, enggak. Karena sama-sama IPK 4, yang dipilih yang mana? Yang punya pengalaman organisasi.
ya, sama-sama IPK-nya 4, sama-sama pinternya, tapi yang dipilih yang pengalaman organisasi. Kalau ada dia akan dipilih duluan. Jelas ya? Itu berdasarkan fakta. Ya, saya di sini berdasarkan fakta yang ada bahwa lapangan kerja itu sekarang, dunia kerja itu menuntut seperti itu. Makanya kalau UMN tidak membekali Anda dengan soft skill, dengan SKKM, Anda pasti kalah bersaing karena lulusan Unisra itu banyak. Nah, nilai tambah apa yang bisa kita berikan agar Anda, karena tanda kutip, laku, cepat terserap di dunia kerja? Ya kita bekali dengan soft skill tentunya. Itu pun berdasarkan request dari perusahaan kan. Ya, nah itu kira-kira. Jadi terus mungkin ada pertanyaan, ya. Kok pakai bobot Bu? Gak usah pakai bobot aja. Pokoknya 20. Tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Kalau hanya satu bobot, hanya satu bidang aja yang Anda kejar, nyampe ke situ, terus yang bidang lain tidak, berarti tidak seimbang. Tidak seimbang. Berarti Anda misalkan pengabdiannya 0. Jadi Anda ini tidak pernah namanya melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Padahal dosen sendiri itu salah satu penilaian dosen adalah, kan kita punya tridharma pendidikan. Tridharma dosen itu apa? Pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Ya, nah kita terapkan kalau bisa Anda juga mengikuti selaras dengan itu. Makanya tadi kan ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, ada ya, ada pengajaran. Anda bukan dosen memang, gitu kan? Nah, itu saya rasa ya. Lalu ada perubahan lagi yang sudah disepakati, yaitu yang merupakan wajib syarat yudisium ada 4. Kalau tadi yang lama kan hanya 2 ya, karakter building dengan teamwork and leadership. Ini SK-nya sedang dalam proses untuk ditandatangani Bapak Rektor. Jadi kita akan keluarkan SK WR 3 tentang kewajiban 4 training yang harus bukan training, 4 kegiatan. Ya, 3 workshop, 1 OMB yang harus Anda ikuti. Yaitu apa saja? Karakter building di semester 1, teamwork and leadership di semester 2, career building di semester 3, dan OMB. Semuanya bobotnya 111. Itu nanti berlakunya. Ya, 2012 enggak, masih kena yang 2 ya. 2012 masih kena yang 2. Jadi Anda masih, ya kita ikutin yang lama. Jadi poinnya masih 2, tinggi ya. Kalau nanti 2013 turun menjadi 1. Ya, 1 jadi 4 poin. Dari kegiatan 4 itu Anda sudah dapat 4 poin. Jadi nanti kalau angkatan 2000 misalkan 2013 untuk mengumpulkan 6 poin kurang hanya 2. Dari bidang organisasi dan pengembangan diri, pengembangan kepribadian. Begitu ya. Jadi kalau yang angkatan ini masih tetap dapat 2. Ya, kita ikutin ya. Jadi karakter dapat 2, teamwork 2, OMB 2. Begitu ya, 6. Begitu, kira-kira. Ada lagi? Sudah. Baik, satu lagi kesepakatannya dengan DKBM begini. Tadi melanjutkan yang kemahasiswaan itu tidak akan mempersulit dengan SKKM. Itu artinya gini ya teman-teman. Kan ini hanya ini kan untuk Anda itu supaya soft skill-nya lengkap, begitu ya. Soft skill-nya lengkap. Jadi kita juga mendorong, memfasilitasi, ya, mendorong dan memfasilitasi
memotivasi Anda bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif, yang hard skill dengan soft skill seimbang. Nah, bagaimana caranya? Begini. Kalau misalkan dari teman-teman 2012 ini, ya, ada mau adakan kegiatan, event, gitu ya. Saya mau ini Bu, coba kita membuat pertunjukan seni atau misalkan memamerkan saja, memamerkan hasil seni atau hasil karya atau apa, itu bisa. Ya, silahkan dipikirkan bersama kira-kira event-event apa yang mau Anda lakukan, yang mau Anda buat, yang mau Anda ciptakan, ya. Nah, nanti dilaporkan aja ke bagian kemahasiswaan, ke student affairs, gitu ya. Kita mau membuat acara ini, ya. Bidangnya bidang apa? Itu menyasarnya bidang apa? Gitu. Kalau misalkan saya mau membuat kampanye, campaign apa nih, gitu kan? Campaign misalkan hari AIDS gitu ya, atau misalkan anti narkoba, atau misalkan apa, kemana tujuannya, itu disebutkan aja. Nanti kita fasilitasi, kita akan bantu, terus Anda ya bagaimana supaya event itu bisa terlaksana gitu ya, supaya SKKM-nya ada akhirnya diajukan. Jadi boleh, kegiatan bisa dari dua sumber, ya, dari kemahasiswaan yang menawarkan ini loh ada kegiatan mau nggak, gitu ya, atau dari mahasiswa yang mengajukan, boleh, ya. Jadi ada dua pihak yang bisa. Nanti kalau nggak gitu nanti gini ya, wow kegiatannya cuma sedikit, ya saya nggak bisa ikut kemana-mana, enggak. Mahasiswa juga berhak. Yuk bikin kegiatan apa nih? Boleh. Ya jelas ya. Terus ini bocoran aja. Untuk pengabdian masyarakat itu rencananya kita akan ada dengan LPPM, itu akan ada semacam live-in atau live-in KKN. Jadi itu bobotnya direncanakan, jadi yang ikut itu direncanakan bobotnya berkisar antara 4 sampai 6 SKKN. Artinya dengan ikut live-in atau live-in atau apa KKN tadi, Anda langsung full nilai pengabdian masyarakatnya. Ya. Nah, tapi program live-in ini sedang kita rancang KKN ini. Itu ya. Jelas ya, ada lagi yang kurang? Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika selaku Wakil Rektor Bidang Mahasiswaan yang telah menjelaskan mengenai pembobotan poin SKKM dan perubahannya. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, di mana teman-teman dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Saya akan membuka 3 kabin. Satu kabin berisi 2 penanya. Selamat sore, nama saya Natasha dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relations. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan komentar mengenai program ini. Saya kan sudah mengumpulkan sertifikat saya sebelumnya kemarin dan sudah menyerahkannya kepada student service. Nah, saya ingin memberikan saran, sebaiknya sebelum SKKM ini diterapkan, sebaiknya sistemnya disempurnakan terlebih dahulu. Karena saya sudah menyerahkan sertifikat, fotokopi sertifikat, namun sampai sekarang belum ada perubahan poin di saya, belum ada perubahan di SKKM. Nah, permasalahannya di sini. Katakanlah saya sudah mengumpulkan sebenarnya lebih dari 10, tapi di EIS baru hanya ada 5 sampai sekarang ini poin saya. Nah, kita semua ini kan rata-rata sudah semester 6. Kita akan disibukkan oleh seminar, proposal, dan skripsi. Nah, apalagi dengan perubahan pembobotan baru yang ini terutama nomor 4 mengenai bidang organisasi dan pengembangan kepribadian, di mana kita harus aktif dalam kegiatan kepanitiaan. Di saat semester 6 ini menjawab semester 7, tentunya kita disibukkan dengan kegiatan seminar, proposal, dan skripsi, dan tidak memungkinkan lagi, bukan tidak memungkinkan sih, tapi tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kepanitiaan seperti ini.
Sehingga sebaiknya mungkin cara seperti ini boleh saja, tapi menurut saya pengumuman ini dan konferensi pers ini sedikit lambat. Sebaiknya diterapkan pembobotan yang lama saja begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Nikasya. Sekarang kita akan ke belakang ada penulis. Kita langsung jawab aja supaya nggak lupa. Ya. Oke, tadi mengenai yang pertama adalah sistem. Sistem, oke. Sistem itu kita akan beralih sistem. Kita tidak lagi menggunakan seperti, tapi kita atau ACE ya. Tapi nanti akan berubah menjadi PeopleSoft. Ya. Ini belum di launching PeopleSoft-nya. Nah, sistem di ACE kalau Anda lihat, Anda checkpoint SKKM pasti salah, pasti tidak benar. Saya jamin. Kita juga sudah melihat sendiri itu nggak update, gitu ya. Kita lagi menunggu PeopleSoft karena itu sudah kita ajukan ke bagian IT UMN memang, tapi kalau itu diperbaiki sekarang akan sia-sia karena diperbaiki sekarang nanti akan diganti ke PeopleSoft, akan migrasi ke PeopleSoft. Nah, yang bisa kita lakukan saat ini adalah dari bagian kemahasiswaan mengklarifikasi dan mencocokkan lagi data-data jumlah SKKM Anda. Jangan sampai ada poin Anda yang tidak terikut. Jadi mohon dengan sangat teman-teman, kumpulkan sertifikat yang sudah Anda dapatkan, ya. Kumpulkan surat keterangan kalau memang sertifikatnya nggak ada. Pokoknya segala bukti tentang SKKM dikumpulkan. Lalu di bagian kemahasiswaan belum bisa, saya akui, saya jujur, belum bisa kalau misalkan si A, saya mau tanya sekarang Bu, poin saya berapa? Belum, karena itu banyak sekali kalau dikerjakan manual tidak akan bisa. Sekian ini belum besok loh. Jadi kan banyak, 2012 aja sudah banyak. Kegiatannya banyak, mahasiswanya banyak, tinggal ngalikan. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Sementara menunggu sistem. Dan itu nanti akan langsung ya, melihat kalau sistemnya udah jadi, itu pakai import ya, import data. Ada dari bagian DKBM yang mengikuti workshop PeopleSoft. Oke, nanti bisa dijelaskan kenyataan bahwa kita mau menggunakan PeopleSoft, ya. Nah, itu akan sistem import data, jadi tidak akan hilang. Kita sekarang by Excel. Nah, maka dari DKBM memfasilitasi per tanggal 23 Maret Anda bisa cross check saja, saya ini loh sudah pernah ikut kegiatan ini, Bu atau Mbak, mohon dicek, atau Mas ya Tuhan, mohon dicek apabila nama saya ada nggak di situ. Kalau nggak ada, kita langsung tambahkan, ya, langsung tambahkan. Pokoknya jangan ada poin yang terbuang. Nah, itu dulu. Tapi kalau tanya jumlah belum. Itu harus by system yang running karena banyak. Ya, nanti kita akan pada saatnya by the time, dan itu tidak akan lama ya. Nanti Bu bisa berarti nanti ya Bu, enggak. Itu secepatnya. PeopleSoft sudah ada selesai. Begitu itu selesai, langsung bisa run jumlah ada berapa. Nanti kita infokan kalau itu sudah tersedia. Nah, kenapa kok SKKM ini dijalankan dulu pada sistemnya belum? Sistem sudah ada sebetulnya waktu itu di-release kan. Tapi sistem itu maintenance. Jadi tiba-tiba dia bisa dimasuki datanya, tapi untuk nge-save itu nggak bisa. Lalu kita save tiba-tiba nggak nge-save. Nah, makanya tidak nambah-nambah karena di-save nggak bisa. Padahal kita input coba. Itu memang ada kesalahan atau error pada sistem. Nah, mau kita perbaiki, nanti jadi percuma karena mau pindah sistem. Jadi nanti saja, tapi kita tetap melakukan klarifikasi. Ya, jelas ya, nomor 1 itu pertanyaannya. Yang kedua tadi tentang bobot begini. Tadi mungkin saya memang betul waktu ketika SK ini dibuat itu hanya 2 yang wajib tadi ya, karakter sama timbong, masing-masing bernilai 2 SKKM. Saya tambahkan
tidak ada di sini tapi saya tambahkan. Karena sebenarnya ada 3 yang wajib. Di semester 3 tadi apa? Karir building. Jadi kalau 2 plus 2 plus 2 plus OMP itu 8. 8 organisasi dan pengembangan butuhnya 8 pas lunas. Jadi tidak perlu lagi mencari organisasi dan pengembangan kepribadian untuk 2012. Lunas sudah pas. Kalau Anda ikut 4-nya loh ya, jangan saya tidak ikut OMP Bu. Yang 6. Ya. Terus satu lagi, yang pembobotan baru itu berdasarkan kita kesepakatan dengan DKPM sudah dengan DKPM. Jadi terserah nih DKPM, kita mau open floor lagi untuk mau disepakati yang komposisi lama atau komposisi baru nih, itu. Gue mewakili dari teman-teman DKPM. Kita udah berembuk dan diskusi berulang kali dengan pihak kemahasiswaan. Kita udah mengajukan beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk SKKM ini. Karena gue sendiri anak 2012 dan gue sendiri ngerasain gimana rasanya ngumpulin poin SKKM. Gue ngerti gimana perasaan kalian dan menurut kita setelah 4 kali diskusi sejak 5 bulan yang lalu, akhirnya kita sepakat kalau keputusan ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Karena seperti yang dijelaskan sama Wika tadi, untuk teman-teman yang mungkin keberatan di 8 poin pada bagian pengembangan organisasi dan pengembangan pribadian, di situ seperti yang udah dijelasin, kalau teman-teman ikut karakter building, teamwork and leadership, dan career building pada semester 1, 2, dan 3 sampai ke OMB, itu secara otomatis poin kita udah full dan kita nggak perlu lagi cari poin. Jadi teman-teman gak akan kesulitan di bagian itu jika teman-teman ikut dari awal. Untuk teman-teman yang mungkin gak sempat ikut kegiatan-kegiatan itu sebelumnya, teman-teman bisa apply lagi kembali ke kemahasiswaan seperti yang telah diskusikan sebelumnya dengan Wika. Nah, kami juga menurunkan poin pada bagian pengabdian masyarakat dan bakat minat. Di sini kami sadar bahwa teman-teman semuanya kita punya kesibukan masing-masing dan kita nggak selalu bisa fokus di kampus untuk ikut organisasi atau ikut pengabdian pada masyarakat, atau mungkin nggak semuanya punya bakat dan minat di bidang seni, sedangkan dulu pembobotannya itu berdasarkan seni. Nah, di sini setelah didiskusikan kembali, akhirnya kami sepakat kalau seluruh lomba itu akhirnya dimasukkan ke dalam bidang bakat dan minat, di mana teman-teman sendiri contohnya seperti dari Fakultas Bisnis, mungkin kalian sering ikut lomba-lomba tentang bisnis dan pembuatan bisnis dan segala macamnya yang saya sendiri mungkin kurang ngerti karena saya dari Ilkom, dan mungkin dari teman-teman Ilkom ada yang suka ikut kelas debat, ada yang suka ikut lomba marketing public relation, ada yang suka ikut lomba ini itu dan segala macamnya. Dan untuk teman-teman yang suka seni, yang suka pameran, kita semua sudah difasilitasi dengan pembobotan poin ini. Kita cuma perlu mengumpulkan 2 poin teman-teman, dan ini kita cukup ikut dalam beberapa kegiatan aja. Contohnya, kita tinggal apply karya kita tinggal ikut satu kegiatan yang bisa mengakibatkan kita mendapatkan poin itu. Jadi dari kami DKPM sendiri sudah sepakat bahwa ini merupakan pembobotan yang paling tepat untuk kita semua. Saya juga akan sedikit menjelaskan, tadi sempat Ibu Ika juga bilang kalau pembobotan ini khusus untuk 2012, karena di 2013 akan ada pembobotan yang baru, di mana kami juga telah mempertimbangkan kalau kita mahasiswa 2012 tinggal punya waktu 1 tahun lagi di sini, kita nggak punya banyak waktu untuk ikut organisasi dan mencapai poin-poin kita. Nah, sedangkan mahasiswa 2013, di mana anak mereka sendiri ada yang angkatan 2013, mereka masih punya waktu 2 tahun lagi untuk mencapai poin-poin itu. Sehingga kami sepakat bahwa angkatan 2013 memang sebaiknya mengikuti ketentuan dari poin sebelumnya dan diubah sedikit. Karena sekarang yang lebih urgent dan lebih membutuhkan keputusan tercepat saat ini adalah angkatan 2012. Sehingga konferensi pers hari ini ditujukan terutama untuk teman-teman 2012. Sekian penjelasan dari saya. Kita bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Tadi udah dipilih Evelyn dari belakang, silakan. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Saya Evelyn dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2012.
ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi saya mengecek EWIS saya dan EWIS teman-teman saya, dan di bagian poin SKKM terdapat ada perbedaan. Terus tadi Bu Ika juga menjelaskan bahwa jika kita sudah mengikuti 3 workshop dan 1 kali OMB, kita akan memenuhi 8 poin. Tapi yang saya ingat, yang saya ikuti hanya 2 workshop, yaitu di semester 1 karakter building dan semester 2 career building. Kita tidak mendapatkan latihan dasar kepemimpinan. Jadi poin SKKM saya di bagian organisasi dan pengembangan kepribadian hanya 6. Nah, terus ada juga di bagian bidang ilmiah, ada yang mendapatkan poin 1 dari tes UKBI, uji kompetensi bahasa Indonesia. Ada juga yang tidak mendapatkan poin dari tes UKBI tersebut. Itu yang mau saya tanyakan, apakah seluruh peserta UKBI mendapatkan poin SKKM? Kemudian seperti yang tadi Bu Ika juga sempat sudah jelaskan, saya mau bertanya Bu, untuk kegiatan organisasi di luar kampus, misalkan seperti pengurus gereja yang tidak mengeluarkan sertifikat, apakah juga dapat diurus atau harus menggunakan sertifikat? Kemudian di pembobotan yang baru ada poin untuk bidang ilmiah, yaitu anggota organisasi ilmiah non kampus, dan juga ada di poin bidang organisasi dan pengembangan kepribadian. Jadi kalau misalkan saya punya 1 sertifikat yang menjadi anggota organisasi ilmiah, apakah saya bisa masuk ke dalam 2 poin tersebut atau hanya salah satu saja? Lalu tadi kan katanya ada perubahan sistem lama yang sedang diperbaiki prosesnya untuk penginputan. Kira-kira apakah dari bidang akademik bisa menjanjikan sistem yang benar, karena mengingat waktu yang kita miliki ini hanya di semester 7, di mana sebagian besar dari kita mungkin sudah jarang ke kampus untuk mengurus poin SKKM ini. Jadi kalau yang di EWIS kan masih 30%, dan 10%, sedangkan yang di sini 40% dan juga 10%. Jadi kalau misalkan sistemnya belum dibetulkan, kira-kira apakah kita akan mendapatkan kesulitan atau kelulusan ketika di semester 7 dan 8 sistemnya masih belum dibetulkan? Terima kasih. Oh ya, satu lagi Bu, maaf. Di peminatan PR kan ada mata kuliah CSR Bu, apakah kami bisa mendapatkan poin untuk bidang pengabdian masyarakat? Terima kasih. Sementara ini teman-teman dari SA dan SS kalau mau menambahkan boleh ya. Jadi yang bicara hanya saya sendiri. Oke, yang pertama, tidak ikut teamwork and leadership ya tadi ya. Itu gimana? Nah, justru itu kita pernah loh sudah memposting. Sekarang ini itu sedang diadakan berlangsung teamwork and leadership, karena ini kan semester genap. Ya, jadi ini untuk anak semester 2, betul. Jadi nanti Anda akan bergabung dengan anak semester 2 tentunya ya. Tapi ini untuk mengejar Anda kekurangan 2 poin tadi. Ini masih ada, kita tuh masih ada berapa kali lagi? Oh, last chance, 1 kali lagi ya, tanggal 28 Maret ya. Bagi yang belum mengikuti teamwork and leadership dan ingin mendapatkan 2 poin SKKM sebelum diturunkan jadi 1 ya, segera ikuti tanggal 28 Maret dengan mendaftar ke di EIS. Tanggal 23 Google Docs-nya akan dipublish gitu. Jadi ini kesempatan terakhir Anda mengikuti teamwork and leadership. Kalau nggak gitu nggak bisa lagi, karena hanya semester 6. Ini sekarang semester 6 ya kan, mau sampai semester 8 untuk mengikuti teamwork gitu kan. Nah itu 1. Kedua, UKB itu tadi saya kurang paham ya. Uji kompetensi bahasa Indonesia ya. Wajib nggak? Wajib. Wajib ya? Wajib? Semuanya udah ambil? Sampai yang belum? Dari
Oke, terus UKBI tadi itu diambil di semester 1. Yang berakhir pada acara puncak yaitu Duta Bahasa Indonesia. Iya. Terus yang ditanyakan apakah dapat poin gitu kan ya? Iya, karena ada yang dapat, ada yang sudah tercantum di rewisnya, ada juga yang tidak dicantumkan Bu gitu. Sama saya mau menanyakan Bu, untuk yang tadi karakter building, kan tadi Bu bilang itu ada di semester 3. Kita semester 3 udah nggak ada pelatihan Bu waktu itu. Apakah kita sekarang harus mengikuti kurikulum 2014 untuk mengambil karakter building yang 2 poin itu? Benar. Yang nggak itu tadi teamwork atau teamwork kan? Iya, teamwork. Yang waktu kami semester 1-2 yang diwajibkan hanya career building pada semester 1 dan karakter building di semester 1 dan career building di semester 2. Di semester 3 kami sudah tidak ada pelatihan. Career building di semester 3. Teamwork di semester 2. Nah, itu kita pilih yang mana? Karakter itu nggak, karakternya selalu semester ganjil, semester 1. Kalau teamwork itu selalu semester 2, semester 2. Career balik lagi. Jadi ketika pelaksanaan career itu paralel dengan karakter building. Sama. Karena kan yang satu semester 1, yang satu semester 3. Jadi pas hari Sabtu itu ramai karena 1 dan 3. Ya. Bagaimana? Tadi yang nggak ikut yang mana? Career nggak ikut. Career building itu sama semester franchise. Waktu itu saya mengikuti pelatihan yang akhirnya itu diarahkan apakah kita menjadi wirausaha atau pekerja Bu. Cuma dulu career building sama pas lagi baru pas OM itu saya ikut karakter building. Gini. Yang career building itu diselenggarakan oleh kemahasiswaan. Nanti kita coba, kita klarifikasi yang Anda dapat itu bukan career, itu yang diselenggarakan bersama Skystar. Iya. Seminar biasa, seminar tentang bukan career building. Kalau Untuk pihak kemahasiswaan dan MOI dan juga teman-teman, mungkin saya menyarankan agar masalah ini mungkin dari pihak kemahasiswaan sendiri coba kembali dirembukan dan coba dilihat lagi timelinenya apakah benar kemarin karir buildingnya seperti yang diutarakan oleh Evelyn. Jika sudah mendapatkan hasilnya, mungkin kita akan menghubungi Evelyn dan akan mempublikasikannya kepada teman-teman semua. Karena di sini kita masih akan membuka 2 termin lagi, takutnya nanti tidak akan sempat untuk waktunya. Apakah teman-teman setuju dan teman-teman setuju? Saya akan setuju, jadi kita akan masuk ke dalam termin kedua. Silakan penanya dari sebelah sana. Belum dijawab. CSR teman-teman, mohon keterangan sebentar. Kita satu-satu ya, satu-satu dulu. Apakah Ibu mau menjawab UKBI dulu selanjutnya atau mau masuk ke pertanyaan ketiga? kalau yang UKBI tadi, UKBI kalau ini kita kasih SKKM nggak apa-apa, kita kasih SKKM ya UKBI karena kan memang wajib diambil ya. Jadi UKBI ujian kompetensi itu ya kita kasih poin SKKM ya. Nah terus untuk yang organisasi di gereja itu ya, di gereja boleh. Dan itu kalau misalkan nggak ada sertifikatnya, surat keterangan aja dari ketua pengurusnya. Kita itu nggak wajib sertifikat kok. Surat keterangan aja boleh, asal surat keterangan itu ada bagian capnya yang menandakan bahwa itu sah dari organisasi pengurus. Ya, kalau cuma surat ya nggak sah, ya kan? Kecuali kop surat dan cap, nah itu baru sah. Ya. Terus double tadi apa ya? CSR dulu ya, CSR. Yang CSR dulu aja ya.
Yang CSR kalau ikut kegiatan CSR tapi dari sisi untuk perkuliahan, gitu ya. Jadi tugas perkuliahan tapi itu bentuknya CSR. Dapat. Tapi nanti perwakilan aja kok usah semua. Perwakilan itu membawa proposal kegiatan itu. Ya, proposal kan ada kan proposal. Ya. Misalkan bentuk kegiatan apa, tujuannya apa, terus dilaksanakan gimana, gitu ya. Temanya apa, audiensnya siapa, pesertanya siapa. Ya, nanti kita kasih. Oke, berarti semua pertanyaan dari apa sudah terjawab kecuali yang tentang teamwork dan leadership tadi ya, Bu. Dan yang pemasukan mungkin akan bisa dirembukan diberikan. Jawaban saya masih tetap sama. Pokoknya kalau karir building, karena saya juga ingat waktu itu penyelenggara pertama karir building adalah saya. Karir building itu tidak pernah dilaksanakan di semester 2 atau semester 6. Karir building pasti 100% di semester ganjil alias semester 3 dan tidak pernah semester 1 karena anak semester 1 nggak mungkin tahu-tahu dikasih karir building begitu. Karir building yang resmi adalah atau yang memang itu adalah rangkaian yang wajib diikuti adalah yang kemahasiswaan, yang dari bagian kemahasiswaan atau dari karir development penyelenggaranya. Terima kasih, Bu Ika. Ada di SKKM itu 5 Oktober semester 3 berarti. Nah, karir building itu waktu itu pembahasannya itu yang profesional atau jadi Permisi Bu Ika, saya Sylvia dari LKPA 2012. Ingin mengkonfirmasi saja untuk yang masalah karir building. Saya pribadi pernah merasa mengikuti seminar tersebut. Jadi pada saat itu karir building itu diadakan pada tanggal 5 Oktober. Itu 5 Oktober 2013 yang berarti pada saat itu kami berada di semester 3. Dan pembahasan dari karir building itu menentukan jadi kami diberikan gambaran mengenai profesional dan entrepreneur. 100 itu Sylvia, betul. Itu karir building itu pembahasannya mau jadi profesional atau mau jadi entrepreneur. Terus kita mendatangkan narasumber. Baik, terima kasih kepada Sylvia. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan ketiga. Selamat malam, saya Melisa dari Jurnalis 2012. Saya mau nanya, kan sebelumnya kalau ikut kegiatan yang di situ kan langsung dimasukin kan poinnya. Sampai beberapa saat lalu sempat karena ada masalah teknis, jadi kan kita ada yang bilang kan harus nginput sendiri dan sebagainya. Fotokopiannya dikasih dan nanti poinnya dimasukin. Nah, saya mau nanya kalau misalnya sertifikatnya itu hilang atau kita nggak dapat sertifikatnya itu gimana ya? Selanjutnya ada yang mau nanya, kita semester 1 sempat bikin iklan layanan masyarakat, semester 3 sempat bikin iklan layanan masyarakat dan sempat ditayang di TV UMN. Iya masa, nah kalau kayak gitu dapat poin nggak ya padanya? Dua ya, pertanyaannya 2 ya. Oke. Ya. Yang pertama, sertifikatnya hilang atau nggak dapat sertifikat, gitu ya. Jangan khawatir, ya. Anda tinggal lapor ini sesuai dengan kemarin yang saya juga sampaikan ke BEM. Itu kalau sertifikatnya hilang, ini malah yang ditanyakan BEM ekstrim ya. OMB sertifikatnya hilang. Wah, masa harus OMB lagi gitu kan? Enggak. Caranya begini. Kalau sertifikat ya, itu Anda lapornya kemana? Ya, kalau OMB ini kalau OMB dulu ya, nanti kembali ke situ. Kalau OMB misalkan ada sertifikat, nanti dicari sertifikat OMB-nya ketemu nggak? Kalau hilang
itu begini, lapor ke BEM yang sekarang. BEM yang sekarang itu sedang mengumpulkan data dari BEM yang terdahulu, karena report Anda itu ada yang di BEM terdahulu, ya. Nah, nanti BEM akan memberikan, pertama yang merasa kehilangan tadi harus bikin surat pernyataan, saya kehilangan. Ini saya sudah mengikuti tapi saya kehilangan, begitu ya. Lalu surat pernyataan itu disampaikan ke BEM, ya, ke BEM, dan disertai dengan bukti. Jadi selain surat pernyataan yang Anda buat, diperkuat, misalkan diperkuat dengan anggota kelompok Anda saat itu ketika OMB, entah itu KKPIC, entah itu apa anggota kelompok yang lain. Pokoknya dia harus tanda tangan juga di atas meterai, ya, karena surat pernyataan yang dianggap resmi adalah bermeterai. Lalu Anda serahkan ke BEM. BEM nanti akan membuat surat keterangan. Surat keterangan itu akan diajukan ke saya. Nanti saya akan mengeluarkan surat yang menunjukkan bahwa ya betul nama ini sudah mengikuti kegiatan ini dan tidak perlu lagi mengikuti lagi surat ini sebagai arti dari sertifikat. Sudah beres. Kalau yang kegiatan ya seperti itu, mirip. Jadi Anda hubungi kepanitiaannya yang dulu, lalu minta surat keterangan, begitu ya. Nanti surat keterangannya dari kepanitiaan itu akan disampaikan. Kalau itu kan, kalau tadi kan ada BEM-nya. Nah itu kalau kegiatan di bawah BEM bisa mirip sama, jadi lewat BEM. Lalu BEM akan membuat surat keterangan dan disampaikan ke saya. Nanti saya bikinkan surat ganti sertifikat, tetap dihitung poinnya, nggak usah itu kasih. Pokoknya itu sebagai ganti sertifikat, ya. Itu jelas ya. Jadi nggak ada sertifikat baru ya. Kita tidak menerbitkan sertifikat baru, tapi hanya surat keterangan. Terus yang kedua tadi layanan masyarakat, sama seperti tadi jawaban saya. Jadi tolong disebutkan itu kegiatannya kapan, tujuannya apa, sasarannya apa, mencapai apa. Nah itu diajukan. Nanti kalau itu memang sudah terpenuhi, kita lihat ya kan Anda dapat SKKM, begitu ya. Kan sudah melakukan iklan layanan masyarakat, berarti kan sudah mengabdi pada masyarakat, begitu ya. Jadi tidak hanya lisan, tapi ada bukti. Ya. Terima kasih kepada Mbak Desa. Selanjutnya saya ke Pak Sementara yang tadi nomor kedua, dia dulu. Permisi malam untuk klien. Saya ingin bertanya yang untuk kelebihan bobot Pak Bu. Kalau misalnya untuk kan ada waktu itu rumor saya dengar katanya kalau misalnya seandainya sudah 6, karena berdasarkan ketentuan yang 6 berarti tidak bertambah lagi. Kalau misalnya untuk kebijakan yang baru ini, apakah misalnya kita punya kelebihan bobot di beberapa bidang, jadinya bidang kita bertambah, jadi nggak stuck hanya di 20 poin itu. Terus ada lagi saya ingin bertanya untuk yang organisasi-organisasi yang di luar maupun di dalam kampus itu untuk pengikutannya hanya menjadi anggota saja atau ada ketentuan-ketentuan lain yang misalnya menyertai seperti misalnya ketentuan dari segi periode atau dari segi jabatan. Terima kasih. Oke, kelebihan poin tentu saja dihitung. Jadi itu nilai plus Anda. Kalau bisa 30, ngapain harus 20 gitu kan ya? Otomatis 30 pasti lebih unggul, ya. Dan itu menjadi nilai tambah. Persyaratan minimal itu 20. Tapi kalau Anda bisa mencapai lebih dari 20, nggak apa-apa. Kita tetap jumlahkan, nanti terakhir kita keluarkan penjumlahannya. Jadi total poinnya ini 30. Syarat minimal 20. Oh berarti anak ini kelebihan. Kelebihan 10. Gitu ya. Pasti kita cantumkan nanti persyaratan minimalnya itu gimana, gitu kan? Kalau nggak gitu kan nggak tahu nih 30 itu baik atau buruk ya, gitu ya. Nah, terus organisasi.
organisasi itu bisa dapat poin SKKM kalau peserta periode ya. Jadi periodenya wajib dicantumkan, periodenya kapan ya, periodenya kapan ya kan. Kalau pas ada lalu masih SMA ikut organisasi ya nggak bisa gitu kan harus tahu ya periodenya kapan. Terus kalau jadi peserta aja boleh dapat ya SKKM. Lalu itu tadi kalau misalkan nggak ada sertifikatnya kan harus pakai surat keterangan. Teman-teman, sebelum saya lupa, tadi ada tambahan dari Mbak Merel. Ini ya, in case kalau misalkan Anda hilang, ya, tapi mudah-mudahan nggak hilang, makanya disimpan dengan rapi. Kalau hilangnya bukan OMP tapi yang karakter building, yang career, yang leadership gitu ya, hilang tuh, aduh hilang gimana ya? Gitu ya. Nah, datangin saja. Mohon diperhatikan dan dicatat. Kalau karakter building hilang sertifikatnya, coba ke student affairs atau Mas Januar. Sorry. Karakter building Mbak Lindi dari konseling yang Mas Yan ini teamwork dan leadership. Mbak Citra juga ada. Mas Yan ya di C202 di C202 itu yang teamwork and leadership ya. Kalau karakter building di Ibu Lindi, Mbak Lindi di gedung A lantai 3, gedung A lantai 3. Kalau yang karir building ada di Mbak Reni sekarang di C201 ya. Itu kita cocokkan dengan absensi Anda. Makanya kalau ada acara gitu absen ya, yang penting absen pokoknya absen jangan luar ya, absen harus absen keliling-keliling kali kaki boleh ya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Elia. Selamat malam, saya Ria dari Audit 2012. Sekarang saya mau beri dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai poin bidang bakat dan minat. Saya langsung saja ke latar belakang. Kami kan saya dari mahasiswa akuntansi. Kan kita kan ibarat kata yang bakat dan minat mahasiswa akuntansi hanya bisa mendapatkan poinnya dari lomba, ya kan, dari lomba. Bagaimana dengan dan prosedur untuk mengikuti lomba itu sendiri masih dikontrol oleh dari pihak program studi kami. Misalnya kayak mau ikut lomba mana itu pun program studi kami dari pihak ketua program studi kami memilih kembali anggota-anggotanya. Jadi ada kemungkinan mahasiswa-mahasiswa yang ibarat kata tingkat kepintaran itu middle range dan tidak mengikuti UKM apapun gak mungkin ikut lomba. Sedangkan kan ada juga satu poin dari itu dari pamerannya. Sedangkan itu untuk pameran tidak memungkinkan menurut saya itu program studi akuntansi. Apakah kami harus memamerkan laporan keuangan kami? Nanti itu tidak mungkin. Gimana solusinya? Apakah anak akuntansi punya solusinya harus benar-benar ikut lomba untuk memenuhi poin bidang bakat dan minat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah dari pihak dari akuntansi dan manajemen ada ASLab kan, asisten lab? Apakah mereka mendapatkan poin SKKM? Terima kasih. Baik, siapa namanya tadi? Lihat saya. Ya, ASLab untuk manajemen akuntansi ya, ada ASLab ya. ASLab saya putuskan dapat poin. Begini teman-teman, begini. Nanti dipikir ini jadi lelang ini, bursa ya. Ini dapat enggak gitu ya. Enggak loh. Gini. Kita mau perbaharui buku ini. Ya. Dan ketentuan-ketentuan tadi selalu terupdate. Jelas ya. Jadi gini. Yang tadi saya bacakan yang tadi isinya bidang ini apa itu tidak harga mati ya. Tidak harga mati. Artinya
kalau ada penambahan kegiatan bisa dimasukkan. Ya, jadi yang dulu kayak gitu kita bisa selalu update. Mungkin nanti tahun depan beda lagi dan seterusnya. Ya. Masih mau menambahkan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba mau jawab yang bakat dan minat. Sebenarnya ada satu poin lagi yang bisa didapat oleh teman-teman yang notabene-nya memang ada di Fakultas Bisnis ya. Karena pernah tadi lomba itu dengan prodi, terus pameran mau pamerin apa, bingung. Ada satu sebenarnya. Itu butuh imajinasi dan inovasi. Sebenarnya itu inkubator bisnis. Gimana caranya? Waktu itu saya pernah ngejelasin ke salah satu teman kalian yang kebetulan juga aslep, cuma saya lupa namanya. Teman-teman kan dari award atau yang The Battle of Aces itu kan punya banyak relasi dengan sekolah-sekolah SMA yang ada di sekitar Gede Serpong ataupun tingkatan Tangerang ya. Nah, anak-anak itu kan biasanya membutuhkan bimbingan untuk pra-UN karena kan akuntansi untuk angkatan anak-anak IPS itu kan memang dibutuhkan ya sebagai salah satu mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional. Jadi teman-teman bisa memulai inkubator bisnis untuk contoh ya, misalnya menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada notabene kerjasama dengan kita melalui Battle of SS itu untuk membuat persiapan, misalnya kelas intensif untuk akuntansi menghadapi ujian nasional seperti itu. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan Himtara kalau untuk seperti itu. Contohnya itu kan salah satu bentuk inkubator bisnis. Bentuknya apa? Inkubator bisnisnya adalah sifatnya edukasi. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan di inkubator bisnis itu, gitu. Ya. Kenapa Din? Kerjasama sama pihak lain dari misalnya kayak ngajar contohnya kan. Sedangkan di Intas ini sudah ada program namanya e-course. Jadi kita itu ngebimbing kayak mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang memang kesulitan dalam pelajarannya untuk kita cari. Jadi kita itu kerjasama Miptara juga. Jadi kita bimbing kita cari teman-teman dari ASREP atau dari akuntansi yang mau berminat untuk mengajar mereka. Kita cari mereka, kita cari siswanya mahasiswa yang mau ikutan bimbel maksud kami. Supaya jadi kayak semacam mas yang tadi bilang, apakah itu sudah bisa termasuk dalam bidang bakat dan minat? Maksudnya Oke, itu pengelolaannya ada di mana kalau saya boleh tahu? Di bawah Prodi atau inisiatif dari teman-teman Himtara dan Aslek ataupun yang lain dan sebagainya? Himtara. Di Himtara, oke. Dan selama itu diakomodir oleh mahasiswa itu bisa masuk ke kategori inkubator bisnis, begitu? Karena inisiatornya adalah teman-teman semua, begitu. Berarti untuk menunjukkan bukti bahwa misalnya kayak teman saya dia jadi pengajar tinggi course itu, bagaimana cara mengajukannya ke bagian special service-nya sudah? Ya, dengan dokumentasi yang pertama pastinya, yang kedua juga dengan surat keterangan dari Himtara menerbitkan bahwa yang bersangkutan memang sudah menjadi mentor untuk di e-course itu. Tapi kalau menurut saya, saran saya agar program ini bisa lebih merata dan tidak untuk inkubator bisnis ini ya, supaya bisa dinikmati oleh seluruh teman-teman di akuntansi yang notabene mungkin bukan aslep ya, mungkin bisa dicoba ini saya implementasikan itu yang soal jalin kerjasama dengan SMA terus membuat bimbingan intensif sebelum ujian nasional khusus untuk akuntansi aja, misalnya 2 minggu intensif seperti itu. Jadi nggak terbentur untuk aslep aja, jadi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa yang ada di prodi akuntansi seperti itu. Terima kasih. Saya akan membuka termin ketiga, di mana di termin terakhir berisi 2 pertanyaan, di mana masing-masing dipersilakan untuk memberikan 1 buah pertanyaan. Jadi teman-teman, mari kita pertimbangkan pertanyaannya. Jadi dibuka 2 penanya, masing-masing penanya hanya boleh 1 pertanyaan di sesi terakhir ini. Mengingat waktu yang sudah semakin malam. Ya. Nanti kalau misalkan tidak, wah saya tidak penanya, saya lupa gitu ya, lupa menanyakan, bisa nanti melalui kami ke mahasiswa juga bisa atau disalurkan ke BKPM. Baik, saya akan membuka termin ketiga. Dipersilakan untuk 2 orang penanya.
Ya, saya Dani Elisa dari Jurnalistik 2012. Pengen nanya dikit aja sih. Kapan akan ada pemberitahuan dari kampus? Misalnya, in the end kita udah lulus, ternyata poinnya itu masih belum cukup. Nah, apakah misalnya poinnya belum cukup dikasih tahu, oh berarti kamu nggak boleh ikut skripsi, atau misalkan emang boleh aja gitu ikut sidang sampai lulus, tapi ternyata poin kita belum nyampe 20, jadi kita udah lulus tapi ke kampus cuma buat ngumpulin poin aja kayak gitu. Oke, satu ya. Saya mau meluruskan bahwa SKKM tidak ada kaitannya dengan skripsi ataupun magang. Jadi walaupun poin Anda tidak memenuhi, misalkan belum memenuhi untuk 20, tetap bisa ikut skripsi atau bisa ikut magang karena kita berbeda. Skripsi itu kan hard skill, akademik. Kalau kita dari sisi soft skill, ya dari sisi kemahasiswaan. Jadi sama sekali nggak ada syarat SKKM itu mempengaruhi skripsi, tidak sama sekali. Silahkan, Anda pokoknya skripsi jalan sendiri, SKKM sendiri. Lalu untuk penginformasian poin itu akan diinformasikan, kita malah sudah berencana sekali sistem itu nyala gitu ya, langsung nyala running, kita akan langsung run gitu ya, dan langsung akan di warning siapa-siapa yang kurang sampai seperti itu ya. Jadi ada warning yang kita blast lewat email, makanya emailnya mungkin tolong diupdate. Kalau misalkan emailnya lama nanti lapor diupdate. Jadi kita blast ini kurang ya. Si A dari 2012 seperti apa, ini kurang. Terus segera tambah poin Anda. Gitu. Ya, berikutnya satu lagi dari saya lihat. Terima kasih kepada Daniela, silakan satu lagi. Saya Fiskia dari Jurnalistik 2012. Hanya ingin bertanya tentang, kan tadi kalau tidak salah, kalau kita mengikuti suatu kegiatan di luar kampus harus ada surat keterangan. Bagaimana misalnya saya kan ikut kayak kemarin itu pas inspirasi, saya itu tidak cuma hanya dapat email di mana saya keterima sebagai relawan gitu kan. Dan itu kayak karena tidak terikat, kayaknya agak sulit untuk mendapatkan surat keterangan ini. Bagaimana tuh? Apakah bisa dengan hanya melalui email diterima relawan atau bagaimana? Baik, sekali lagi ini kan kita sebetulnya butuh verifikasi ya, verifikasi data. Kita kenapa minta surat keterangan, karena ya memang untuk sahnya diterima. Namun apabila kesulitan untuk mendapatkan surat keterangan itu, kita juga tidak mau Anda sudah melakukan kegiatan namun tidak ada poinnya gitu kan, yang sebetulnya bisa diberikan poin. Nah, bisa melalui cara lain, antara lain mungkin dari email itu bisa di print ya, di print, lalu misalkan didukung dengan foto-foto, lalu dengan misalkan ada bukti-bukti pendukung lain yang semakin banyak semakin baik untuk penguatan, begitu ya. Saja mungkin, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kami atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti konferensi ini dari awal hingga akhir. Saya minta maaf jika ada teman-teman yang belum sempat mengungkapkan pertanyaannya. Pertanyaannya mungkin dapat disampaikan secara langsung kepada student service atau student affairs. Saya akan membuka sesi kedua di mana teman-teman dapat bertanya dalam 4 termin seperti yang saya telah jelaskan tadi. Untuk pertama-tama, di termin pertama ini saya akan membuka untuk Prodi SI. Silakan teman-teman dari Prodi SI untuk bertanya dengan 2 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan diwakilkan oleh 1 orang. Nanti di belakang akan diantarkan mikrofon jika ada kemajuan teman. Silakan dari teman-teman SI yang ingin bertanya. Silakan sebutkan nama dan fakultas terlebih dahulu. Selamat malam, nama saya Felix dari SI pastinya. Saya mau bertanya mengenai yang bidang bakat dan minat.
kan tadi kan dijelaskan itu untuk yang DKV itu untuk yang dimasukkan ke galeri, dan karena dia juga ada dosen yang memilih gitu kan, makanya dia bisa mendapatkan seperti SKKM seperti itu gitu kan. Bagaimana nasibnya dengan anak-anak yang kalau misalnya SK mungkin jelas gitu, mungkin dari sistem embedded dia adalah sebuah barang yang bisa dipamerkan seperti itu. Nah, bagaimana nasibnya dengan anak SI yang kebanyakan mayoritas adalah menghasilkan sebuah analisa gitu yang hasilnya itu tidak dapat dipamerkan dalam itu saja gitu, tapi dapatnya digunakan bukan dipamerkan. Itu bagaimana itu dapat kita dapatkan gitu untuk 10% itu gitu. Dan pertanyaan kedua adalah kan ikut lomba, apakah semua lomba itu masuk ke dalam bakat dan minat? Apakah masuk ke semua lomba itu masuk bakat dan minat? Apa cuman lomba-lomba yang sesuai dengan jurusan kita? Misalnya kita dari ICT harus ikut lomba, misalnya lomba modding, atau bisa aja ikut lomba yang lain, misalnya lomba menari, misalnya itu masuk juga dengan bakat dan minat atau tidak? Terima kasih. Terima kasih kepada Tadi syaratnya kan satu pertanyaan aja ya, satu pertanyaan. Ya, saya langsung dijawab ya. Oke, langsung dijawab. Next, satu orang satu pertanyaan aja ya. Itu kan kesepakatannya tadi ya. Iya, satu orang satu pertanyaan. Satu orang satu pertanyaan. Langsung dijawab. Saya langsung jawab ya. Oke. Tadi Felix ya namanya ya. Felix begini. Kalau Anda tanya yang pertama tadi dari SK, contohnya. Gimana nih kalau dari SK? Kalau FAM SI ya, Felixnya SI ya. Tapi dia menanyakan SK. Kalau teman-teman dari SK itu gimana? Oh, pembanding. Ya oke. Begini, intinya begini Felix. Gak usah sebutkan dari manapun SI, SK, DKV dan lain-lain. Asal Anda itu berinisiatif gitu ya, untuk bagaimana mempertunjukkan, misalkan gini. Bu, saya itu mau mempertunjukkan hasil karya nih, hasil karya. Tapi gimana caranya, wadahnya gimana? Ya sudah, ayo kita buat event. Kemarin kan Vinja dikasih kesempatan loh sebetulnya pameran hasil karya mahasiswa. Itu juga kita mengundang loh siapa yang mau pameran hasil karyanya. Tapi ternyata yang partisipasi nggak banyak. Sehingga yang karya-karya yang kita pamerkan itu sebenarnya karya-karya yang sudah ada yang bukan fresh. Nah, event-event seperti itu bisa kita ciptakan. Ayo kita ciptakan. Ya, kalau mau pameran lah. Silakan, nggak apa-apa. Dari manapun boleh. Ayo pameran, bentuknya apa supaya dilihat boleh. Itu kan salah satu apa ya? C juga gitu. Kompeten kan? Dia kompeten, dia merasa bisa nih menunjukkan sesuatu. Dapat poin SKKM. Dapat, ya. Terus kalau misalkan nggak usah lomba-lomba ada, berarti saya harus menang lomba ya Bu ya. Misalkan tadi kalau galeri dipilih, yang dipilih itu gimana kalau nasibnya yang ini? Kan tadi saya bilang, kalau Anda sudah submit karya aja sudah dihargai, itu berarti Anda mau menunjukkan ini loh saya, kualitas saya ini, gitu ya. Itu dihargai, walaupun dapatnya 1 poin. Poin terkecil yang Anda dapatkan 1 ya teman-teman, nggak pernah kita kasih terlalu pelit sampai 0,5, 0, berapa, enggak. Kita itu ya 1 minimal, gitu ya. Poin terbanyak itu bisa kalau Anda lihat bisa sampai 5, gitu ya. Kalau Anda melakukan penelitian misalkan, atau menang lomba juara 1, makanya kalau ada lomba, mohon disiapkan. Jangan hanya lomba, tapi kalau bisa saya jadi juara 1 supaya saya bangga, SKKM-nya banyak sekali, gitu loh. Yang kedua, tadi pertanyaan kedua, lomba selain lomba selain yang bidang saya, gitu kan, masuk karena itu aktivitas, ya. Iya, lomba olahraga, lomba hobi apapun itu masuk, ya, masuk dalam kegiatan bakat dan minat. Dan lomba itu juga carilah lomba-lomba lain
lomba-lomba dari universitas lain, ikut saja, ikut. Toh kita dari kemahasiswaan itu support kok. Kalau Anda mau butuh dana, nanti kita bisa kasih support dana. Satu lagi nanti yang kelupaan, begini, tapi ini baru ini ya. Mungkin tidak kalau Anda sekarang mungkin nggak bisa karena ini waktunya agak lama, gitu kan, Anda sedang sibuk kan. Kita itu ada program nanti live-in, LPPM, itu memfasilitasi sebetulnya untuk pengabdian pada masyarakat. Live-in tahu ya, kayak KKN gitu, dia harus stay di masyarakat, itu bisa dapat sampai poin 4 poin SKKN. Ya, maksimal nanti bisa 6. Begitu ya kira-kira. Oke, pertanyaan yang lain? Baik, apakah dari SI ada yang ingin bertanya kembali? Baik, jika tidak ada, kami menganggap termin 1 selesai karena Felix telah menanyakan 2 buah pertanyaan. Sekarang saya membuka termin kedua, di mana teman-teman STI dipersilakan untuk bertanya dalam 2 buah pertanyaan, di mana 1 pertanyaan diwakilkan oleh 1 orang. Saya Karis dari TI 2012. Saya mau tanya tentang kan ini ada perubahan poin dari lebih spesifik ke bidang ilmiah dan bidang bakat dan minat. Soalnya di bidang bakat dan minat itu kan turun 4 poin, sedangkan yang di bidang ilmiah naik 2 poin. Nah, sebelumnya saya sudah pernah ikut lomba di bagian bidang dan bakat minat, sehingga menurut saya kota saya sudah tercapai 6. Cuma ilmiahnya juga sebenarnya 6, cuma kan ada tambah 2. Dia yang bakat minat itu kan 4-nya hilang, ada ini kan turun jadi 2. Jadi bisa dialokasikan ke bidang ilmiah atau tidak gitu. Terima kasih kepada Haris. Ini ceritanya gini, waduh eman-eman Bu, saya sudah dapatnya segitu, bisa nggak transfer ya ke bidang yang lain, gitu kan? Atau supaya nggak harus. Ini kalau untuk kelebihan di sini terus ditransfer ke bidang yang lain itu jelas nggak mungkin, ya. Ya, karena adanya perubahan bobot ini, misalkan Haris kelebihan ya nggak apa-apa. Tadinya misalkan disyaratkan bakat dan minat itu kan 6 ya. Nah, sekarang turun menjadi kan hanya 10% ya. Berarti kan hanya 2 ya, berarti. Nah, 4-nya nggak apa-apa, itu berarti kelebihan di bidang bakat dan minat Haris, gitu. Jadi nanti kan ada poin plusnya juga. Di situ kan disebutkan nanti di SKPI-nya, Anda ikut lomba ini menang, gitu kan? Itu kan jadi nilai tambah juga. Ya, semuanya akan terikot di SKPI itu. Itu menjadi nilai tambah sih, tidak apa-apa. Jadi jangan nggak angus, tapi nggak bisa transfer ya, nggak bisa transfer antar bidang, nggak bisa. Baik, saya akan mempersiapkan 1 pertanyaan lagi. Namun saya mengimbau teman-teman yang ingin bertanya untuk menanyakan sesuai dengan kebutuhan prodi masing-masing sehingga dapat berguna untuk teman-teman seprodinya. Silakan. Nama saya Jason dari Teknik Informatika 2012. Saya ingin menanyakan khususnya untuk bidang bakat minat tadi mengenai lomba juga. Saya kan ada beberapa kali mengikuti competitive programming. Itu misalnya kayak SPC atau kongres yang di UI, dan juga ada beberapa kali seperti Facebook Hacker Hub, kegiatan online, sama Go Project itu juga online. Nah, namun di situ kan agak sulit. Saya sebagai peserta cuma lolos pas qualifying doang, nomornya kan gugur gitu. Namun tidak ada legitimasi, maksudnya nggak ada sertifikat dari sana. Paling waktu cuma email, oh sayang sekali Anda tidak gugur, gitu. Paling gitu doang. Apakah hal seperti itu cukup untuk legitimasi bahwa saya pernah mengikuti lomba? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Jason. Jason ya? Oke. Kalau dari panitia tidak mengeluarkan sertifikat ya, tidak ada sertifikatnya ya, tapi pernah ikut lomba itu. Nah, mungkin bukti pendukung yang lain mungkin bisa. Jadi misalkan
email juga nggak apa-apa, email tadi disertakan. Terus misalkan form pendaftarannya kan ada, biasanya kan kalau ada pendaftar itu kan ada yang bimbingan untuk panitia, ada yang bimbingan untuk peserta gitu. Kalau masih disimpan boleh ya. Atau minta surat keterangan dari panitia waktu itu. Anda mendatangi lagi, misalkan kalau Anda tahu panitianya siapa, terus minta surat keterangan aja, dicap, boleh kan? Nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ikut, bisa. Jadi nggak harus, ya. Oke. Dengan ini termin kedua saya tutup. Saya akan membuka termin ketiga, di mana teman-teman dari SK bisa memberikan 2 buah pertanyaan. Silakan kepada teman-teman dari prodi SK yang ingin bertanya. Saya Fania dari SK. Saya mau memperjelas saja sih Bu. Jadi ke SK kan ada proyek embedded tuh, dan dari kemarin sih udah beberapa kali dipamerkan di event-event kampus. Berarti itu udah dapat poin atau belum? Itu aja sih. Dapat Fania. Sudah dapat. Ya. Terima kasih Fania. Satu pertanyaan lagi dari prodi SK. Baik, sebelum pertanyaan lain, supaya Fania lebih puas, supaya cuma dapat aja gitu. Terus gimana? Fania minta ini aja surat keterangan dari Kaprodi, Pak Karyono misalkan, atau Pak Ardo, yang menyatakan bahwa ikutan dalam pameran embedded itu kan. Nanti minta resminya, tanda tangan Pak Karyono. Ya, kalau ada cap yang boleh, atau kop surat UMN ya. Terus dibawa ke student affairs atau student service untuk dimasukkan. Gimana? Sudah poinnya ada 2 gitu atau? Poinnya nanti dicek. Kita ada, saya nggak bacakan rinciannya, ada. Jadi ikut peserta lomba, kalau tadi peserta pameran itu berapa gitu ya. Sepertinya mirip-mirip peserta yang ikut galeri seninan itu ya. Pokoknya minimal 1 aja dapat. Nanti kita lihat lagi, coba ya. Teman-teman, saya ingatkan ya, kalau bisa Anda ikut event-event yang skalanya internasional ya, itu bebannya besar ya. Pilihlah event, misalkan ada yang suka saya ini suka bermain golf, turnamen golf tingkat internasional, atau perlombaan Scrabble, ada loh yang ikut Scrabble, ya internasional kalau bisa. Jangan skala universitas, jangan skala lokal, internasional, supaya Anda bisa go internasional gitu loh ya. Baik, kita lanjutkan. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari prodi SK? Selamat sore, saya ingin menanyakan kalau kepanitiaan yang tidak ada sertifikatnya bagaimana? Tapi dalam kepanitiaan kalau kita mau membuat suatu event, itu kan di proposal pasti ada nama tuh, nama ketua siapa, divisi acara siapa, itu bisa masuk atau mau buat sertifikatnya lagi? Ya sih. Oke, jadi kalau nggak ada sertifikat nggak perlu ya, nggak perlu sertifikat, nggak apa-apa, asal surat keterangan tadi. Yang kalau Anda punya proposalnya ya disertakan juga aja proposalnya bahwa nama Anda ada di proposal itu. Atau surat keterangan dari panitia tadi, surat keterangannya bisa kok minta surat keterangan. Pasti kalau apalagi panitianya dari UMN aja ya. Untuk apa? Untuk SKKM bisa aja gitu. Saya perlu surat keterangan. Ya. Nah, itu. Baik, termin 3 saya tutup. Sekarang kita akan ke termin 4, di mana teman-teman DKV dapat memberikan 2 buah pertanyaan. Pada teman-teman DKV yang ingin bertanya, silakan
Baik, karena saya melihat teman-teman DKV jumlahnya cukup banyak, jadi saya akan menambahkan jadi 3 buah pertanyaan. Apakah cukup deal? Baik, teman-teman, karena saya merupakan moderator di sini, jadi saya memutuskan untuk 4 buah pertanyaan bagi teman-teman DKV. Teman-teman ICT, mohon berlapang dada. Silakan. Selamat sore, nama saya Tri dari DKV. Saya ingin menanyakan pembobotan baru yang poin nomor 2 itu menyangkut lomba kan. Jadi begini, pengalaman saya dengan teman-teman kelompok saya, kostum saya itu mengikuti kompetisi kostum yang kebetulan diselenggarakan oleh MURI. Nah, di situ kami mendapatkan menjadi juara harapan pertama. Tapi permasalahan kami adalah dalam menjadi juara harapan pertama itu kami nggak dapat sertifikat. Sementara di sini kan di UMN itu kan dibilang kalau mengikuti kompetisi yang memiliki induk se-Indonesia itu kan bisa kita tukarkan menjadi sebuah poin. Nah, itu kira-kira untuk kedepannya itu bagaimana caranya kita agar kita bisa menukarkan poin itu meskipun kita nggak dapat sertifikatnya. Terima kasih. Sekali lagi, sertifikat tidak wajib. Ya. Kalau misalkan ada kesulitan, teman-teman nggak usah khawatir ya. Waduh, saya nggak dapat sertifikat gimana nih, gitu ya. Nggak apa-apa, sertifikat itu tidak wajib asal Anda punya bukti pendukung yang lain. Ini loh, saya sudah pernah. Gitu. Apa yang bisa Anda tunjukkan ke kami bahwa Anda pernah mengikuti itu apa? Gitu. Tentunya yang sah, gitu ya. Misalkan foto juga bisa jadi barang bukti ya. Terus misalkan juara harapan mungkin apa, keterangan dari panitia, ya kan, atau apapun, misalkan tim pertanyaan bersama, atau misalkan waktu lomba itu meminta izin atau meminta persetujuan dari Kaprodi, boleh Kaprodinya, ya Pak, minta surat keterangan SKKM, ya. Pokoknya nggak mutlak harus sertifikat, ya, tenang saja. Sertifikat itu memang perlu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan saya nggak ada sertifikat ini gimana, gitu ya, ya nggak apa-apa. Ya, nanti tunjukkan, pokoknya gini, intinya begini, Anda harus bisa menunjukkan ke kami bahwa sudah ikut kegiatan itu. Caranya bagaimana? Sebanyak mungkin, ya, bukti bahwa Anda ikutan di situ. Tunjukkan aja, bawa aja, mau bawa yang dilombakan, barangnya ini loh Bu, yang saya bawa lombanya. Terima kasih. Format surat keterangan nanti akan dibagi pada tanggal 1 April melalui himpunan. Ya, nanti juga kita sebarkan melalui DKPM. Jadi nanti ada surat formatnya, jadi enggak, formatnya kita resmi. Baik, terima kasih untuk Tri atas pertanyaannya. Saya kembali menghimbau kepada teman-teman untuk mempertanyakan pertanyaan yang dapat berguna bagi teman-teman satu prodi. Silakan yang ingin bertanya. Selamat sore, nama saya Jen dari DKP 2012. Saya mau nanya di bidang bakat dan minat. Kan saya anak sinema ya. Kemarin itu kita pasti banyak yang mendaftarkan filmnya ke USIFES. Tadi kalau saya nggak salah dengar, ketika kita mendaftarkan aja kita udah dapat poin kan. Terus kita tuh misalnya satu tim tuh ada yang daftarin 2 film atau lebih gitu kan. Itu tuh filmnya masuk. Itu apakah kita otomatis dapat poinnya tuh gimana? Apakah kita
satu film satu atau satu event tuh satu, meskipun filmnya banyak yang masuk seperti itu. Terus sertifikatnya juga kan atas nama filmnya. Jadi tuh kita masing-masing tim dapat 1 poin atau gimana ya? Kayak gitu sih. Makasih. Baik, terima kasih. Wah, kali ini pertanyaannya dapat aplaus nih. Kenapa nih? Pendukung sinema. Nah, tenang gini, untuk sinema UCFest ya. Begini, ya sudah, kita putuskan bahwa setiap karya yang Anda masukkan, 1 karya 1 poin. Jadi kalau makanya buatnya yang banyak karyanya, tidak perlu 10 karya, jadi 10 poin gitu ya. Udah langsung habis. Terima kasih Jen atas pertanyaannya. Untuk 2 pertanyaan lagi, silakan teman-teman dari DKP yang ingin bertanya. Selamat sore kepada dosen-dosen sekalian. Saya Erson Kiai dari DKV Cinema. Mungkin sebelumnya pertanyaan saya itu nggak tentang sinema, saya, tetapi saya ingin menanyakan satu hal. Jadi untuk bidang organisasi dan pengembangan kepribadian tadi, dikatakan bahwa 8 poin sudah terpenuhi dari kegiatan karakter building, OIB dan sebagainya. Lalu jika memang SKKN dimanfaatkan untuk membuat mahasiswa aktif, terutama dalam bidang organisasi, apakah alangkah lebih baiknya jika poin bidang organisasi tadi tidak hanya dipenuhi melalui kegiatan karakter building, OMB dan sebagainya, tapi juga karena ikut kegiatan organisasi. Terima kasih. Erson ya. Erson, begini. Erson ini berarti termasuk mahasiswa yang ingin aktif ya. Udah lunas tapi pengen, loh kok sudah lunas Bu? Waduh, ada kesempatan lagi dong untuk organisasi. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang memang atau calon lulusan UMN yang kamu kalau lulus diterima di perusahaan sekelas Nestle. Oke. Erson ini memang aktif teman-teman. Dia di OMB kemarin itu yang tahun berapa itu menjadi seksi konsumsi. Dia kalau nggak ada dia, waduh konsumsinya lagi, Erson. Jadi kalau ini kan sudah terpenuhi ya. Kalau Anda mau nambah nggak apa-apa ya. Kan tadi saya bilang itu minimal. Sebetulnya ini juga apa ya? Istilahnya kita membantu lah ya. Angkatan 2012 kita tahu nih, kita berempati pada Anda bahwa yang sudah mendekati magang itu kan kalau suruh ini dan itu agak ini ya, gitu ya. Jadi sudah, nggak apa-apa Erson, itu sudah pas. Tapi kalau Anda mau menambah nggak apa-apa. Tapi ini untuk adik-adik Anda 2013 tidak berlaku. Mohon disampaikan kalau yang punya adik yang tahu. Jadi nanti karakter building
Career, OMB, teamwork itu hanya 1, berarti totalnya hanya 4. Otomatis mereka kurang 2. Nanti akan diubah, komposisinya diubah lagi. Bukan 40-10 tidak, tapi nanti 20-30. Untuk yang 2013. Jadi bersyukurlah ada 2012. Di tengah SKKM yang mulai berlaku 2012, namun Anda wajib masih tetap bersyukur karena 2013 nanti diubah lagi. Begitu, ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih kepada Hanson atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Prodi DKV dan saya akan mempersilakan teman kita yang di depan sana yang tadi sudah menunjukkan tangan. Selamat malam, nama saya Novita dari Prodi DKV. Saya ingin bertanya, apabila lombanya itu di luar dari jurusan seperti saya, boleh atau tidak? Lalu, misalnya lomba dari luar itu, saya sudah mengikuti beberapa lomba. Saya juga pernah memenangkan itu, bahkan sempat masuk ke salah satu acara TV di Indonesia. Yang saya ingin tanyakan adalah apa acara seperti itu bisa dimasukkan sebagai SKKM atau tidak gitu loh. Kalau untuk evidence mungkin ada foto sama video di YouTube-nya. Terima kasih. Ya, boleh ya. Jadi lombanya itu walaupun lomba yang tidak ada kaitannya dengan bidang studi Anda, itu kan soft skill ya, berarti tetap ikut soft skill. Boleh dimasukkan aja, apalagi ada dokumen pendukungnya. Ya, boleh. Dapat SKKM. Ikut sampai acara TV kan tadi ya? Iya, itu boleh dapat poin SKKM. Baik, terima kasih Novita atas pertanyaannya. Dengan ini terlebih keempat saya tutup. Teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan dari konferensi pers kita hari ini. Yang pertama yaitu SKKM merupakan salah satu syarat kelulusan berdasarkan SK Rektor pada tahun 2012. SKKM tidak berkaitan dengan hard skill dan tidak mempengaruhi skripsi ataupun magang kita. Pembobotan poin SKKM pada tahun 2012 diubah menjadi ilmiah penalaran 40%, bakat dan 10%, bidang pengabdian pada masyarakat 10%, organisasi dan pengembangan kepribadian 40%, di mana seluruh lomba dimasukkan ke dalam bidang bakat dan minat, dan seluruh seminar dan workshop masuk ke dalam bidang ilmiah. Untuk teman-teman yang tidak memiliki sertifikat sebagai bukti SKKM-nya, dapat mengunjungi Student Affairs dan dapat memberikan surat keterangan sebagai bukti dari pencapaian poin SKKM yang telah teman-teman miliki. Sekian kesimpulan dari konferensi pers hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kemahasiswaan untuk menjelaskan tentang poin SKKM ini, juga kepada teman-teman mahasiswa 2012 yang telah mengikuti konferensi pers dari awal hingga akhir dengan kondusif, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman media juga undangan yang telah ikut dari awal hingga akhir. Dengan ini kami menutup konferensi pers SKKM 2012. Terima kasih.